Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Stepi Mauntu dengan NIM 2214201169 dari kelas A5 semester 3 Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pencegahan primer. Pencegahan primer meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menghentikan kejadian suatu penyakit atau gangguan sebelum hal itu terjadi. Pencegahan primer juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor risiko. Tahap pencegahan primer diterapkan dalam fase prepatogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum mulai. Pencegahan primer masalah sistem reproduksi dewasa. Pada pria, promosi kesehatan oleh para ahli kesehatan diterjemahkan menjadi peningkatan kesehatan, bukan promosi kesehatan. Hal ini dikarenakan makna yang terkandung dalam istilah promotion of health di sini adalah meningkatkan kesehatan seseorang, yaitu melalui asupan gizi seimbang, olahraga teratur, dan lain sebagainya, agar orang tersebut tetap sehat, tidak terserang penyakit. B. Specific protection. Yang pertama, melakukan pemeriksaan organ reproduksi secara rutin agar kelainan dapat segera ditangani lebih awal. Kedua, melindungi testis selama beraktivitas, misalnya dengan tidak menggunakan pakaian terlalu ketat sehingga testis tidak kepanasan. Ketiga, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Temperatur yang sejuk diperlukan untuk perkembangan sperma. Keempat, menjalankan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, cukup olahraga, menghindari penyakit menular seksual, dan menciptakan ketenangan psikis. 5. Menghindari minum beralkohol dan rokok. Pada wanita, pencegahan primer yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang menghindari seks bebas, kanker serviks, dan sebagainya. Di sini ada pencegahan HIV, pencegahan kanker payudara, pencegahan vulvovaginitis, pencegahan gonore, pencegahan herpes genitalis. B. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang dilakukan pada fase awal patogenik yang bertujuan untuk mendeteksi dan melakukan intervensi segera guna menghentikan penyakit pada tahap ini. Selanjutnya, mencegah penyebaran penyakit, menurunkan intensitas penyakit bila penyakit ini merupakan penyakit menular, dan untuk mengobati, menghentikan proses penyakit, menyembuhkan orang sakit, dan untuk mencegah penyakit menjadi berkelanjutan hingga mengakibatkan terjadinya cacat yang lebih buruk lagi. Pencegahan sekunder terdiri dari diagnosis dini dan pengobatan segera, dan pembatasan ketidakmampuan. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Tujuan utama dari pencegahan tersier adalah mencegah cacat, kematian, serta usaha rehabilitasi. Setelah sembuh dari penyakit tertentu, kadang-kadang orang menjadi cacat. Untuk memulihkan cacatnya tersebut, kadang-kadang diperlukan latihan tertentu. Di samping itu, orang yang cacat setelah sembuh malu untuk kembali ke masyarakat. Eksersis
Senam hamil adalah suatu gerak atau olah tubuh yang dilaksanakan oleh ibu hamil, sehingga ibu tersebut menjadi siap baik fisik maupun mental untuk menghadapi kehamilan dan persalinannya dengan aman dan alami. Tujuan umum senam hamil. Melalui senam hamil yang teratur dapat dijaga kondisi otot dan persendian yang berperan dalam mekanisme persalinan, mempertinggi kesehatan fisik dan serta psikis dan kepercayaan diri sendiri dalam menghadapi persalinan, dan membimbing wanita menuju suatu persalinan yang psikologis. Tujuan khusus senam hamil yaitu memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot dinding perut, otot dasar panggul, ligamen, dan jaringan serta fascia yang berperan dalam mekanisme persalinan. Melonggarkan persendian yang berhubungan dengan proses persalinan dan membentuk sikap tubuh yang prima sehingga dapat membantu mengatasi keluhan-keluhan letak janin dan mengurangi sesak nafas dan memperoleh cara kontraksi relaksasi yang sempurna, menguasai teknik-teknik pernafasan dalam persalinan dan dapat mengatur diri dalam ketenangan. Kegel exercise. Senam Kegel adalah suatu latihan otot dasar panggul, merupakan terapi bagi wanita yang tidak mampu mengontrol keluarnya urin. Senam Kegel adalah latihan kontraksi kecil yang terjadi di dalam otot dasar panggul yang menguatkan uretra, kandung kemih, rahim, dan dubur. Tujuan senam Kegel yaitu untuk melatih dan menguatkan otot-otot dasar panggul. Untuk kesehatan hubungan suami istri, senam ini juga sangat berguna dalam organisme wanita dan untuk memperkuat otot-otot saluran kemih serta memperkuat otot-otot vagina. Manfaat senam Kegel yaitu ibu hamil dan bersalin dapat mencegah robeknya perineum, mengurangi kemungkinan masalah urinasi seperti inkontinensia pasca persalinan, mengurangi risiko tekanan hemoroidis, mempermudah proses persalinan. Ibu nifas membantu atau mempercepat penyembuhan luka robekan perineum. Ibu setelah melahirkan membuat otot-otot di sekitar organ intim wanita akan semakin kembali kencang. Nutrisi pada ibu hamil. Zat makanan sangat penting bagi ibu hamil karena berfungsi untuk perkembangan dan pertumbuhan janin. Kebutuhan akan zat makanan harus selalu terpenuhi di dalam tubuh ibu hamil karena janin memerlukan gizi untuk perkembangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan nutrisi ibu hamil yaitu ibu hamil makan teratur 3 kali sehari. Hidangan harus tersusun dari bahan makanan bergizi, makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, dan diusahakan minum susu 1 gelas setiap hari. Kemudian menggunakan aneka ragam makanan yang ada, memilih berbagai macam bahan makanan yang segar. Kegunaan makanan pada ibu hamil untuk pertumbuhan janin yang ada dalam kandungan, untuk mempertahankan kesehatan dan kekuatan bahan untuk sang ibu sendiri agar luka persalinan cepat sembuh, dan guna untuk mengadakan cadangan untuk masa laktasi. Stres manajemen. Stres adalah suatu kondisi di mana normal pada waktu menghadapi perubahan dan ancaman dengan respon yang dapat adaptif. Stres melibatkan perubahan fisiologis yang kemungkinan dapat dialami baik sebagian sionis dan cure. Ada beberapa strategi atau metode untuk mengurangi stres. Di antaranya adalah muscle relaxation exercise, medicinal breathing, suntikan perut stres, dan prioritizing. Dalam menghadapi stres, individu akan memberikan respon yang berbeda-beda untuk mengatasinya. Dewasa ini proses coping terhadap stres menjadi pedoman untuk mengerti reaksi stres. Secara umum, stres dapat diatasi dengan melakukan transaksi dengan lingkungan di mana hubungan ini merupakan suatu proses dinamis. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di Unpi aja.
Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.